Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil jaza' amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Setiap kita tentunya ingin menjadi orang yang bermanfaat keberadaannya dimanapun, di tempat manapun atau di perkumpulan manapun, kita menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Kalau dalam bahasa syariat ada juga istilah orang yang diberkahi, yaitu orang yang senantiasa memberikan manfaat, nilai manfaat kepada orang lain, mengajarkan kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam surat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan dia Allah telah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Menjadikanku orang yang diberkati, orang yang diberkahi. Maksudnya di sini adalah orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan, ya. Bukan hanya karena dia adalah orang yang dalam arti memiliki aura keberkahan, tetapi dia memang orang yang memberikan kebaikan kepada manusia, mengajarkan kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa siapa yang memiliki 4 kriteria ini, maka dialah orang yang diberkati. Tapi barang siapa yang tidak memiliki atau tidak sempurna salah satunya, maka berarti dia belum termasuk orang yang diberkati. Siapakah orang yang diberkati itu? Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, cirinya adalah mengajarkan kebaikan. Ta'limun nasil khair, ya. Pentingnya kita juga untuk mengajarkan kebaikan. Apalagi kita tahu ma'asyiral muslimin betapa banyak dalil keutamaan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nabi pernah mengatakan tentang keutamaan thalibul ilmi, juga keutamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaika la yusalluna ala muallimin nasil khair. Bahkan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maka orang yang mengajarkan manusia kebaikan adalah termasuk orang yang diberkati, karena keberadaannya telah memberikan banyak manfaat, mencerdaskan, mengajarkan manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada tauhid, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika orang mengajarkan manusia kepada kebaikan, kebaikan di sini adalah kebaikan yang sifatnya adalah secara syar'i. Demikian pula secara urf yang tidak bertentangan dengan syar'i. Maka ini termasuk mengajarkan manusia kepada kebaikan, mengajarkan kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berarti mengajak kepada kebaikan. Dan ciri inilah yang harus menonjol kalau kita ingin termasuk sebagaimana yang disebutkan tentang orang yang diberkati. Yang kedua adalah menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh kepada Allah artinya mengajak manusia kepada dakwah ilallah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah orang yang mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu anbiya, tidak ada satu nabi pun dari anbiya kecuali mengajarkan manusia tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami mengutus setiap umat pada sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar rasul itu mengajarkan manusia an ibudullah, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Maka ini ada pada diri Nabi Musa, makanya beliau termasuk orang yang diberkati. Maka agar kita menjadi orang yang diberkati, ada senantiasa mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, membimbing mereka, mengajarkan meskipun dalam skala yang ringan, artinya pelajaran-pelajaran tauhid yang masih ringan.
Karena tauhid kecilnya, besarnya ya, itu sangat bermanfaat bagi umat ya. Tidak ada perkara kecil, bahkan ini perkara yang sangat besar, sangat agung ya. Oleh karenanya para ulama sampai mengatakan bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ketika menerangkan bab ini, bahwa seagung-agungnya suatu kema'rufan, seagung-agungnya suatu kebaikan adalah at-tauhid, dakwah mengajak pada tauhid. Sebaliknya, seburuk-buruknya kemungkaran adalah kesyirikan. Maka sejatinya orang-orang yang mengajarkan manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan salah penilaiannya ya, seolah-olah ketika orang yang mengajarkan atau berdakwah pada tauhid berarti belum beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini keliru. Padahal justru mereka telah beramal seagung-agungnya amalan. Karena dakwah itu adalah ahsanu qaulan. Allah Ta'ala berfirman, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada tauhid? Maka sesungguhnya orang-orang yang berjalan di atas tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mereka adalah ahsanu qaulan, orang yang sebaik-baik ucapannya. Karena tidak mengajak pada kelompok, golongan, dirinya, individunya. Subhanallah. Padahal mungkin setiap kita ya punya ambisi untuk ingin terkenal atau ingin nampak, ingin muncul di permukaan, sehingga bisa saja mengajak manusia berdakwah agar mereka memuja dirinya, mengagungkan, menjadi fan-nya, menjadi orang-orang yang memuliakannya. Tapi mereka yang bertauhid dan mengajarkan manusia kepada tauhid, sesungguhnya dia telah menepis itu semua, menghilangkan. Maka mereka adalah orang-orang yang diberkati. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mengingatkan tentang Allah. Senantiasa mengingatkan tentang Allah agar senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah para ulama. Karena para ulama adalah orang-orang yang memiliki khasyatullah. Karena khasyah tidak dimiliki kecuali orang-orang yang berilmu. Orang bisa memiliki rasa takut, tetapi tidak bisa atau belum tentu bisa memiliki khasyatullah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan rasa khasyah yang tinggi, adalah hanya para ulama, orang-orang berilmu. Dan ini adalah inti dicarinya ilmu. Inti atau tujuan utama dicarinya ilmu adalah untuk meraih khasyatullah, bukan untuk mencari ilmu itu sendiri, bukan untuk zatnya ilmu itu sendiri, bukan sekedar mengumpulkan sakofah, pengalaman ataupun ma'rifah, pengetahuan, tidak, tapi ilmu dicari agar meraih khasyatullah. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Innamal ilmu khasyatun." Sesungguhnya ilmu itu adalah hanyalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain beliau pernah mengatakan, "Laisal ilmu bikasrati riwayah, walakinal ilma khasyah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, tapi ilmu itu adalah dengan besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah, maka berarti menunjukkan seorang semakin berilmu. Nah, ketika ada orang yang mengajak manusia untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberkati. Maka bergaulah dengan mereka. Karena orang-orang yang seperti ini berarti punya keberkahan, memberikan keberkahan bagi kita. Keberadaannya dan wujudnya adanya mereka ini adalah memberikan keberkahan. Ya, bukan sebaliknya. Jadi jangan dianggap justru orang-orang seperti ini mendatangkan petaka bala. Sebagian anggapan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik ketika terjadi bala misalkan, lalu mereka kemudian melakukan ritual-ritual kesyirikan. Kata mereka, inilah sebabnya adanya orang-orang soleh. Dengan datangnya orang-orang soleh inilah kami diazab. Karena ada orang soleh lalu mengingatkan. Setelah mengingatkan akhirnya kita yang tadinya tidak ingat kemudian menjadi ingat. Ketika kita ingat kemudian kita melakukan kesalahan, berarti kita akhirnya diazab katanya. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa adanya orang saleh, adanya orang bertakwa, adanya orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak pada mengingat pada Allah Subhanahu wa taala adalah membawa petaka atau yang lainnya, istilah-istilah yang lainnya. Maka label-label buruk disebutkan, disematkan. Maka inilah sejatinya ya. Kenapa ada label-label buruk pada orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan? Sejatinya adalah karena kebodohan ya. Karena musuh dari ilmu adalah
kebodohan, atau orang-orang yang bodoh biasanya adalah memusuhi orang-orang yang berilmu. Maka yang keempat, ciri orang yang berkati ma'asyiral muslimin adalah memotivasi agar senantiasa berbuat taat pada Allah. Karena realisasi dari iman kita kepada Allah adalah dengan kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat ini bukan hanya dalam ucapan saja, keyakinan saja, tapi juga dalam amal soleh. Karena termasuk bagian dari iman adalah amal soleh. Jadi jangan dikira iman cukup di hati, tidak. Iman itu juga harus dijawantahkan, dipraktekkan, direalisasikan dalam bentuk amalan. Harus dibuktikan. Ya sholat, ketika dia seorang mukmin ya maka dia harus 5 waktu minimal. Harus rajin sujud pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Nah, maka inilah orang-orang yang diberkati, orang yang senantiasa mengajak manusia untuk taat pada Allah, mengingatkan untuk senantiasa taat. Jadi orang yang diberkati itu bukan berarti orang yang seolah-olah tampilannya soleh, lalu kemudian dicium tangannya, lalu kemudian dapat berkahnya, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang punya 4 kriteria ini. Ketika salah satunya tidak ada, maka berarti keberkahannya semakin berkurang. Makanya 4 poin ini harus kita ketahui. Mengajak atau mengajarkan kebaikan yang pertama, yang kedua menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah, kemudian mengingatkan tentang Allah, dan yang keempat senantiasa memotivasi agar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga kita termasuk orang-orang yang diberkati dimanapun kita berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.